Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan seiman, semoga kita yang melihat video ini dan mendengarkan kisah ini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, semoga kita semua yang menonton dan mendengar cerita ini atau mendengarkan kisah ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah di dunia dan di akhiratnya. Amin. Baiklah kawan-kawan seiman, di kesempatan kali ini hamba Allah channel ingin menceritakan sedikit kisah mengenai perjanjian ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas bagaimana ceritanya? Baik, simaklah video ini dari awal sampai akhir supaya kita yang mendengarkan tidak sesat. Kawan-kawan yang diridhoi Allah, tahukah kalian, sebelum kita terlahir ke dunia ini, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah kita akan perjanjian tersebut? Sudah pasti tidak ada satupun manusia yang ingat di muka bumi ini yang dapat mengingatnya saat ia lahir di dunia. Jika manusia menyanggapi atau menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Hadid ayat 8 yang berbunyi, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin." Lantas, apa sebenarnya perjanjian antara Allah dan manusia sebelum dilahirkan ke dunia? Sebelum lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ruh ditiupkan, itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hambanya. Lantas, apa perjanjian yang terjadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dilahirkan ke dunia? Jadi, sejak kita dalam kandungan ibunda kita usia 4 bulan, ruh sudah masuk. Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah atau berjanji. Kata Allah, "Apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta saya beri, kamu sakit saya sembuhkan, kamu butuh saya anugerahkan, kamu ingin saya persembahkan, kamu ingin rejeki saya tampilkan, kamu sakit saya sembuhkan, kamu salah saya maafkan, kamu berdosa saya ampuni." Maka kita sebagai manusia pada saat itu berjanji kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, kami siap tanpa pertimbangan apapun lagi. Kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan kami, ya Allah. Dan ya Allah, mohon nanti jika saat kami dilahirkan ke dunia, mohon kabulkan setiap apa yang kami butuhkan. Dan kalau kami butuh, kami akan meminta. Kalau kami sakit, kami akan memohon sembuhkan. Kalau kami salah, kami akan memohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami memohon diampunkan, ya Allah." Itulah perjanjian kita kepada Allah. Maka kita katakan syahidna, yang artinya kami bersyahadat dan kami bersaksi. Untuk itulah Nabi mengatakan setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya, yang setiap doa diawali dengan kata Rob. Mengapa Allah memilih kata Rob untuk menamakan dirinya, bukan dengan nama-nama yang terdapat pada Asmaul Husna? Kenapa bisa seperti itu? Inilah rahasia terbesarnya.
Kata Rob itu diambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab, sifat yang terkait dengan rububiyah mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Misalnya, ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan. Jadi semua apa yang dibutuhkan dipenuhi. Maka itu yang dinamakan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa ngasih sekarang nanti belum tentu, maka disebut murabbi. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu, siapapun dia, apapun Anda, orang paling tinggi jabatannya, orang paling kaya atau orang paling apapun di muka bumi, maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah, jika manusia Allah berikan cobaan, tapi orang itu malah lalai dan seraya berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau memberikan aku cobaan seperti ini?" Disitulah secara tidak langsung orang itu lalai dan ingkar terhadap janjinya, yang dimana dia pernah berkata, "Aku bersaksi jika Engkau menguji aku dengan kesulitan, di situ aku akan memohon untuk Engkau memberikan kemudahan terhadapku." Tapi kebanyakan kita umat manusia ingkar dan lalai akan janji kita pada saat itu. Dan jika manusia beralasan, bagaimana bisa kamu mengingat memori atau mengingat perjanjian pada saat itu di alam ruh, sedangkan kami tidak diberikan pengetahuan? Maka Allah berkata, jika seperti itu, lantas buat apa kami mengutus para rasul, para orang-orang alim, jika itu bukan sebuah jalan untuk engkau mengetahuinya? Disinilah manusia tidak bisa beralasan lagi. Sama halnya dengan orang-orang kafir. Mengapa Allah murka terhadap orang-orang kafir yang tidak mengikuti ajaran Allah, tidak menurut para ulama, tidak menurut para nabi, dan tidak mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam? Dikarenakan orang itu secara tidak langsung sudah ingkar atas janjinya pada saat di alam ruh, yang mana janji-janji yang dia sebutkan bahwa dia akan menyembah Allah sebagai Tuhannya setelah ia lahir ke dunia, sedangkan ia malah menyembah selain Allah. Pantaslah di sini Allah murka karena orang tersebut lalai dan ingkar terhadap janjinya. Nah, itulah kawan-kawan seiman, perjanjian kita sebagai manusia pada saat di alam ruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau di antara manusia masih ada yang beralasan seraya berkata, lantas bagaimana kami bisa mengetahui jika ada agama yang paling benar dari agama kami sekarang? Maka Allah akan berkata lagi seperti perkataan yang sebelumnya. Lantas buat apa kami mengutus para rasul dan orang-orang alim? Bukankah itu sebuah jalan untuk kamu mengetahui kebenarannya? Disitulah manusia sudah tidak bisa beralasan lagi, dan Allah mempunyai hak untuk menyiksa orang-orang yang ingkar terhadap janjinya. Itulah kisah perjanjian manusia di alam ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pernah terdengar jika ada manusia mengeluh kepada Allah dengan apa yang Allah berikan, Allah murka. Itulah alasannya. Dan jika manusia itu merenung kepada Allah dan mengadu seraya berkata, "Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dengan rasa ikhlas akan cinta kepadamu," maka di situ Allah akan memberikan hal-hal yang indah dan lebih baik kepadanya. Semoga setelah kita mendengarkan cerita ini, kita dijadikan manusia-manusia yang lebih berhati-hati lagi dalam berucap, dan menjadi manusia yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.